Salam, puji Tuhan kita ketemu pada hari ini. Saya percaya bahwa hidup kita menyerah pada Yesus. Selama hampir berapa bulan ini perjalanan saya cukup hati itu tuh diuji oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus tuh setiap langkah kita pasti dia mengawal kita sepanjang tujuannya baik, Pak Gembala. Pada hari ini saya ingin menceritakan mengawal tentang kehidupan yang selama ini penuh dengan suka duka, penuh dengan perjalanan tantangan, penuh dengan kriminalisasi. Itulah Tuhan menguji kita pada hari ini. Barangkali saya hari ini mengajak istri. Nah, Tuhan sudah saya mengenal. Dulu saya tidak pernah mengenal Tuhan. Hanya mengenalkan dengan harta, dengan arti itu mengandalkan semua yang tidak Tuhan sukai. Sehingga hari ini saya sama istri, barangkali Pak Rantau juga hadir hari ini. Tadi aku bilang Pak Rantau jangan pulang dulu, saya akan saksi. Jadi Tuhan itu, Yesus Kristus itu tidak serta-merta. Ketika kita meyakini bahwa dia itu ada setiap langkah, itu akan terbangun di dalam jiwa dan raga. Nah, kedua, saya pun baru hati itu terpanggil di dalam hati. Dulu saya itu sering waktu saya sekolah di Tumalahang, dulu di KE, kalau hari Minggu kami memang setiap hari Minggu ke gereja. Tapi entahlah Tuhan memanggil saya waktu itu. Saya harus waktu itu masuk ke gereja Betel Indonesia. Padahal awal saya tuh jujur aja mau masuk GKE. Tapi setelah saya pertimbangkan ya sama saja. GKE cuma mungkin beda-beda tipis saja. Sehingga hadir hari ini saya tidak akan pernah mengingkari janji saya Pak Gembala. Bagaimanapun membangun rumah tangga saling percaya, saling menitip, arti itu keterbukaan. Karena rumah tangga jujur, kalau tidak ada keterbukaan, tidak ada keharmonisan, pasti itu menjadi problem. Nah, jujur sama istri saya ini, sering kami dua tengkar-tengkar, tapi bentar adem ayam lagi. Karena bagaimanapun seorang laki-laki tanpa perempuan tidak akan bisa berjalan untuk rumah tangga. Dan saya sadar betul selama ini, dulu saya memang nakal. Di mana-mana diskotik, Jakarta, Banjarmasin. Ya karena saya lupa pada Tuhan. Karena saya awalnya gak main hidup ringan Pak Gembala. Sehingga selalu berjanji nanti saya berubah jadi Kristen apabila saya sudah mengangkat tulang orang tua kita dulu. Tetapi barangkali keputusan Tuhan bukan begitu. Sebelum kamu lambat atau cepat, ya, terpanggillah saya sehingga saya harus waktu itu mohon maaf saya kejar-kejar Pak Daniel. Pak Daniel, kapan lagi saya dibaptis? Saya tuh mau tahu baptis itu seperti apa. Oh begini, saya kan belum paham. Pernah ke gereja-gereja waktu dulu tuh cuma mengenal Tuhan tuh belum tahu yang sepenuh gitu loh Pak Gembala. Nah maka barangkali di dalam kehidupan saya dengan Gembala jemaat jam sini. Andai kata, karena godaannya jujur aja Pak Gembala dalam hidup. Yang istri, mohon maaf, melihat laki-laki ganteng, gagah, kalau iman dan goyah. Itu. Sama juga laki-laki ini, kayak saya. Papa Jakarta nanti, ada artis cantik apa, goda-godain. Nah, tapi saya sudah mampu untuk melakukan hal itu, tidak akan terulang. Dan saya pun ini, walaupun saya sekarang hadir apa adanya Pak Gembala, Tuhan tidak akan pernah diam. Ketika saya melakukan sebuah kebijakan menjadi kepala desa, saya akan tahu karena perintah Tuhan jangan kau lakukan yang salah. Itu nanti akan mengikat diri ke dalam dosa. Itu baru saya sadar Pak Gembala. Sama juga dalam mengatur bisnis apapun, setiap langkah banyak masalah. Baik pun
persaingan bisnis. Tapi saya mampu sekarang tuh melewati itu adalah dengan kedekatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dalam hidup tidak boleh lemah, tidak boleh menangis, tidak boleh menyalahkan orang. Karena langkah kita lahir itu, ya kita harus mampu untuk melakukan yang terbaik. Tidak ada kata terlambat bagi saya. Berjuang tanpa pengorbanan tidak akan bisa berhasil. Berjuang tanpa doa tidak akan berhasil. Berjuang tanpa istri tidak akan berhasil. Karena hidup ini pasti dilema ada. Saya jujur, kadang-kadang istri saya nih, Pak, kita ke gereja. Nanti dulu mah, kamu dulu. Nah, kadang-kadang kan saya sibuk. Tapi saya sibuk apapun kalau hari Minggu saya tetap harus janji saya pada Yesus Kristus datang ke gereja Betel Barigas. Sama juga dengan Pak Rantau. Saya ini kan keluarga. Pak Rantau, kamu beri kesaksian apa adanya. Jangan malu. Ketika tidak ada, kita jangan menangis. Tapi kita berdoa. Tuhan tahu apa yang memang kita butuh tuh pasti akan terwujud kalau doa kita betul. Nah itulah yang barangkali saya mohon maaf. Kadangkala saya tuh ya pernah menjadi ya bahasa itu dulu tuh relasi lah. Kemampuan tuh ya mungkin ada dulu. Tapi dengan kesombongan, dengan egois keserakahan, Tuhan telah menjatuhkan itu untuk saya. Barangkali itu tidak terulang, saya harus apapun langkah, tetap harus berdoa. Saya kenal Yesus Kristus, itu adalah Tuhan saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Pak Daniel. Ya mohon maaf karena saya ini kan ya hanya menyampaikan apa yang perjalanan hidup selama ini. Semua hal-hal yang memang parah atau sakit ataupun tertantang, saya sudah santai rileks menghadap hal itu. Karena ujian memang begitu. Kadang emosi, saya mengingatkan wah kalau kita main berantem ini, main perang-perang, itu dilarang Tuhan. Berdoa saja. Nah maka saya bilang di dalam gereja ini saya baru hampir kurang lebih 4 bulan ya. Tapi ketika saya ada di Pelangka, saya tetap hari Minggu itu untuk datang ke gereja Barigas. Seandainya saya tidak ada istri saya mewakili saya. Karena kami dua ini agak pusing ini. Kalau saya di kampung ditanya mana Ibu Kades? Bingung saya Pak Gembala menjawab. Kantor desa ada, mana Ibu Kades? Orang nanya dulu. Kok kepo amat? Kenapa nanya Ibu Kades? Bu Kades itu belum saat datang ke Tumbang Tangoy, menunggu stabilitas ekonomi Tumbang Tangoy labil, baru saya datangkan. Kayak perantau harus berdoa dong. Kalau lahan dia laku banyak. Tapi kalau perantau nggak berdoa, Tuhan tuh tunda-tunda dulu bentar katanya. Perantau nih lama-lambat ini. Tapi kalau dia cepat doa minta Pak Gembala doakan, saya yakin lahan dia tuh akan laku harga 15 juta itu. Saya yakin. Nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan hari ini Yesus akan datang tiba dan mengawal kehidupan kita semua yang hadir jemaat hari ini menjadi sehat selalu. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah istri bisa menyampaikan kesaksiannya? Nah. Salam. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami kalau nggak salah bulan 4 yang lalu ya, kami ada di sini. Kami dipulihkan di sini. Awal mulanya kehidupan kami itu kalau nggak salah, pokoknya yang kurang lebihnya sangat buruk. Sampai mulai dari kehidupan yang berkali-kali gagal, sampai kami pada akhirnya datang ke sini. Terus kami sepakat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi sebelumnya kami itu hidupnya itu kalau dalam rumah tangga memang sering ribut dan berantem. Dulu tuh suka adu mulut Pak. Suka adu mulut. Terus saya bilang
kamu itu lebih tua, saya bilang gitu. Apalagi yang kamu pikirkan gitu dalam rumah tangga itu. Nah, tapi puji Tuhan sekarang saya itu nggak berpikir begitu lagi. Saya sekarang kalau marah itu kayak dalam hati saya itu ada hey, ada yang melarang gitu. Kayak ada sesuatu yang melarang, hey, kamu bukan yang seperti itu lagi, kayak gitu. Setiap saya mau marah atau mengatakan perkataan yang tidak mulia itu selalu ada di dalam hati saya itu ada teguran gitu. Kayak seolah gak boleh seperti itu gitu. Jadi kalau ada perselisihan kami memang setiap kadang memang selalu ada perselisihan ya kita dalam rumah tangga. Cuman saya sekarang lebih memikirkan untuk mendekatkan diri lebih lagi. Saya sebetulnya ingin lebih tahu Tuhan mau pakai saya itu yang seperti apa gitu. Karena dulu saya jujur aja pernah meminta sebelum kami diteguhkan di sini, saya dulu selama 7 tahun hidup berkeluarga itu saya pernah meminta, Tuhan, setiap pasangan saya ini yang mana yang Tuhan tentukan untuk saya, untuk bisa menuntun saya ke jalan-Mu gitu. Jadi berhubung Bapak ini dulu kami tidak seiman dan kami hidupnya tidak ada di dalam kebenaran Tuhan gitu. Kami tidak berjalan di dalam Tuhan. Jadi saya berpikir Bapak ini bukan yang sebenarnya yang pasangan saya gitu. Jadi saya setiap kalau ada masalah saya minta Tuhan beri saya pasangan yang bisa menuntun saya untuk ke jalan-Mu gitu. Setiap masalah itu. Jadi selama 7 tahun ini baru saya omongin di sini dia nggak tahu. Jadi betapa uniknya rencana Tuhan itu dan sangat luar biasa. Saya yang meminta pasangan yang bisa menuntun saya dengan uniknya dari yang berbeda iman hingga menjadi satu iman gitu. Jadi saya pikir kok unik sekali ya rencana-Mu Tuhan gitu. Saya kadang jadi yang selama ini saya pertemukan selama 4 bulan yang lalu setelah diteguhkan itu, saya tuh selalu bertanya, oh jadi ini rencananya itu. Saya benar-benar tidak menyangka kalau ini memang Tuhan tunjukkan dia gitu, Bapak Mardianto sendiri gitu. Karena saya selama 7 tahun itu memang hidup tidak ada pokoknya tidak ada yang benar gitu. Semuanya kami hidup tapi sebenarnya mati, Bapak Ibu. Kami selama 7 tahun itu berkehidupan tapi sebenarnya kami mati. Kami ternyata hidup tapi rumah tangga kami itu kayak mati. Segala sesuatu rancangan yang kami kalau didiskusikan itu usaha, bukan tidak ada teguran dari Tuhan. Tapi kayak seolah kami nih mengeraskan hati. Teguran demi teguran yang Tuhan berikan sama kami tetap mengeraskan hati. Dan kalau nggak salah hari Kamis kemarin, saya membaca sebuah ayat, itu ternyata saya berada hidup di situ ya Tuhan dulu itu. Kehidupan saya itu sangat-sangat mengerikan gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, masalah demi masalah yang kami hadapin saat ini memang lebih besar daripada yang kemarin masalahnya. Cuman puji Tuhan Bapak Ibu, kami menghadapi semuanya itu di dalam kesulitan segala ekonomi dan keterbatasan kemampuan kami. Kami selalu bersuka cita Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali rasa khawatir atau Tuhan bagaimana ini besok uangnya cuma sisa segini gitu. Tapi sekarang itu nggak ada sama sekali. Saya percaya kalau saat ini tuh segala sesuatunya sudah disediakan gitu. Dari setiap
masalah yang seperti yang Bapak Mardianto tadi bilang memang betul adanya masalah dalam pemerintahan. Cuma ya itu yang seperti saya bilang, sangat puji Tuhan kalau saya tuh kok saya kayak jatuh cinta gitu. Kadang saya senyum-senyum kalau misalnya meminta sesuatu sama Tuhan sekarang itu nggak ada bersedih lagi. Kalau dulu Tuhan kok gini amat, sudah diminta katanya kan kalau diminta itu dikasih. Kalau sekarang itu enggak, saya nggak bilang gitu lagi. Tuhan maumu tuh seperti apa gitu. Saya mau itu kehendak mula yang jadi dalam setiap kehidupan dan perkara saya bilang gitu. Dan kira-kira itu Bapak Ibu, semoga setiap masalah yang selalu kita hadapin selama ini tuh kita semua yang di sini mudah-mudahan kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardianto, Bu.